Dan ada lagi nih video selanjutnya yang dimana di sini ada video tentang boneka perempuan yang dimana seluruh badan dari boneka ini akan dipaku. Gua masih bingung ya kalau kita ngebahas tentang sebuah misteri yang belum terpecahkan, kenapa kita bakalan selalu dan selalu dibawa menuju ke sebuah petunjuk. Yang gua bingungin adalah petunjuk-petunjuknya ini memang sengaja, ada yang sengaja diperlihatkan, ada yang sengaja petunjuknya harus kita cari dengan super ekstra supaya kita bisa mendapatkan petunjuknya ini. Apakah memang petunjuk ini sengaja diberikan oleh si pembuat misteri supaya misterinya ini dapat dipecahkan? Cuman kalau iya, kenapa ada beberapa kasus yang sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan? Dan bisa dibilang juga kasus-kasus misteri ini bukanlah hal-hal yang sepele atau hal-hal yang easy, yang gampang. Padahal sudah dapat petunjuknya. Kenapa kasusnya ini masih menjadi sebuah misteri dan nggak bisa dipecahkan sampai saat ini? Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini karena kesulitannya. British Columbia Bigfoot merupakan sebuah kasus penemuan tentang adanya sepatu-sepatu yang ditemukan secara random di area pantai. Cuman masalahnya ini bukan sepatu-sepatu biasa men. Karena kalau misalnya kalian pas nemuin sepatu ini, terus kalian cek di dalam sepatunya, kalian akan menemukan adanya bangkai atau daging manusia yang sudah membusuk. Dan menariknya, setiap sepatu yang nantinya akan kalian temukan bakalan ditemukan dengan kondisi keadaannya cuma ada sebelah pasang. Kasus penemuan bangkai sepatu ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 20 Agustus 2007 di area pantai Laut Sellis di British Columbia. Lalu setelah penemuan sepatu misterius ini, dari sinilah kemudian mulai bermunculan sepatu-sepatu yang kondisinya di dalamnya ini ada bangkai manusia yang sudah membusuk dengan jumlah saat ini sudah ada 21 pasang sepatu. Bahkan update terbaru dari kasus ini dikabarkan pada tanggal 1 Januari 2009 ditemukan kembali sepatu boot di Pulau Dermaga Everett, Washington. Yang saat dilakukan otopsi, ternyata di dalam sepatu ini ditemukan DNA seorang pria yang bernama Antonio Niel yang kabarnya ia sudah menghilang sejak 12 Desember 2016. Sampai saat ini, sampai detik ini, kasus dari British Columbia Bigfoot ini masih menjadi sebuah misteri atau kasus yang belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa ada sepatu yang ditemukan tapi pas dicek di dalamnya ada bangkai manusia? Kok bisa? Entah kenapa ya, di sini gue selalu bertanya-tanya di pikiran gue sendiri, kenapa sosok hantu ini selalu memunculkan atau menunjukkan sosoknya kepada anak kecil. Apakah karena anak kecil ini masih suci atau bagaimana sih? Tapi yang jelas di sini gue ada sebuah video yang dimana ceritanya ini diupload oleh oleh channel yang bernama Louis Angel, yang isinya ada dua orang anak kecil yang sedang duduk di meja makan sedang bermain. Nah masalahnya adalah anak di bagian belakang ini ya, tiba-tiba ia tambah sadar kayak notice kalau di belakang temannya ini ada sesuatu. Bahkan anak ini sampai menunjukkan ekspresi yang kayak ketakutan banget. Cuman masalahnya adalah temannya ini malah kayak dia nggak percaya dan ngeledek temannya, ah lu palingan ngeprank gua, kayak ngerjain gua, kayak gitulah. Dan tak lama setelah itu si anak yang tadinya nunjuk-nunjuk ke arah depan, ceritanya ia pergi karena ketakutan. Dan tahu-taunya anak yang tadi nggak percaya dengan temennya, dengan kata-kata si temannya ini, pas dia ngelihat ke belakang dan noleh. Kalian lihat sendiri deh videonya. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Look at me. Turn around. Turn around. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter?
Di video ini kalian bisa lihat sendiri ya, kalau kedua anak ini kayaknya sudah melihat sebuah sosok penampakan yang sangat menakutkan. Bahkan si anak ceritanya ia sampai teriak-teriak, nangis-nangis karena ketakutan, dan segera kabur dari tempat duduknya. Dan sampai saat ini gue tuh masih bingung, sebenarnya apa sih yang dilihat sama kedua anak ini? Hantu. Masih ingat gak sama film yang judulnya It? Nah, salah satu ikonik dari film It ini adalah sosok badut menyeramkan yang kalau misalnya ia muncul pasti bakalan ada balon merah yang muncul secara tiba-tiba entah dari mana asalnya. Nah, kali ini gue ada sebuah video yang ceritanya ini tentang It versi dunia nyata yang bisa dibilang ini cukup creepy. Alkisah di sini ada rumah sakit anak-anak di Argentina yang namanya adalah Victor J. Villa. Nah, salah satu suster yang ada di sana bercerita kalau saat ia bekerja shift malam, suster ini sering banget diikutin sama balon merah. Cuma pada saat suster ini bercerita ke temennya kalau ia diikutin sama balon merah, temennya ini malah kayak ngomong si suster ini ngibul, bohong dan nggak percaya. Sehingga sampailah suatu malam di mana saat shift suster ini tiba, ia mengajak temannya yang memang gak percaya dengan perkataannya untuk datang ke lokasi kejadian sambil membawa sebuah kamera. Dan ternyata balon merah ini malah beneran muncul dan ngikutin suster yang ada di sana. ¿Qué pasa? No. Salí la pieza de las 4, no sé, justo cuando salí tenía algo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Mirá. Pero es la estática, boludo. Pero está ¿Qué lejos. estática? Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomátelo. Vamos No, para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, la concha de concha. la... Awalnya gue mengira kalau balon ini cuma settingan ya, videonya cuma settingan ya, kayak lu bikin balon terus lu ikat balon ini pakai benang nilon supaya nggak kelihatan talinya, terus lu tarik-tarik deh balonnya. Bisa jadi. Cuman pas gue kalau kalian perhatiin ya, menariknya balon ini berjalan dengan gerakan step by step dengan ritme yang sama. Nah, lalu video kedua di sini ceritanya si suster ini belok ke ruangan dan kalian tebak di sini apa yang terjadi? Balonnya ini ikutan belok dong. Ahí está. Asomate, Pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. Ay, la puta que te parió. Apakah kisah dari It itu nyata? Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya ini nggak nyata atau bagaimanapun juga, kalau misalnya kalian sedang kerja di tengah malam di tempat kerja lo, terus lo tiba-tiba diikutin sama balon merah, gue yakin ini pasti serem banget, men. Kalau kalian adalah anak yang lahir pada tahun 1990-an, gue yakin kalian pasti pernah denger nih atau sering denger berita-berita tentang dunia akan kiamat, atau zaman-zamannya yang sedang populer pada saat itu adalah Mama Lauren yang suka meramalkan tentang dunia yang akan segera berakhir. Nah, untuk lo yang misalnya anak yang lahir pada tahun 2000-an, gue yakin pas lo denger berita ini, video ini, gue yakin lo pasti bakalan merasa kayak, apa benar yang kayak gituan beneran terjadi di tahun dulu. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian search ya di Google sekarang juga tentang cerita kiamat atau Mama Lauren. Itu pasti hype banget pada tahun 1990-an. Nah, kali ini gue ada cerita yang dimana bisa dibilang ini cerita agak rada-rada lebay tapi creepy dan berhubungan dengan kiamat dunia. Alkisah sekitaran 25 tahun yang lalu, di sini ceritanya ada sebuah cult ajaran yang disebut dengan Heaven Age. Nah, sekte atau cult Heaven Age ini isinya merupakan orang-orang yang percaya kalau suatu saat bumi ini nantinya akan mengalami yang namanya daur ulang atau kiamat. Jadi supaya manusia ini nantinya bisa masuk ke surga, orang-orang dari Heaven Age mereka ini semua percaya kalau nantinya manusia akan dibawa oleh UFO atau ya pesawat UFO ya, bakalan bawa manusia menuju ke surga.
Lalu caranya supaya bisa kedeteksi dan bisa ditemukan sama alien, yaitu kalian harus menjalankan ritual. Nah, ritualnya ini memang ritual yang gua bilang gak bener. Gak benernya kenapa? Karena lu di sini harus minum racun ya. Terus selama sebulan lu harus berpuasa. Heaven Age sendiri pada saat itu memiliki anggota sekitaran 38 orang. Dan sebelum mereka melakukan ritualnya, mereka semua diperbolehkan untuk mendokumentasikan atau ngevideoin hari terakhir mereka bisa hidup di dunia. If people want to know why we're choosing to do this, I think this planet has become a very, very hideous place. They take control of you from the cradle to the grave. And couldn't be happier about what we're about to do. Nah, setelah dokumentasi dari video tersebut dibuat, pada akhirnya semua sekte atau orang-orang dari Heaven Edge ini saat itu juga mereka langsung ngejalanin ritual, yaitu dengan minum racun dan menjalankan puasa selama sebulan. Cuman hasilnya di hari pertama kabarnya 15 orang meninggal, di hari kedua 15 orang lagi meninggal, dan di hari ketiga sisanya meninggal. Nah, berikut ini gua ada video yang besar kemungkinan ini adalah pemimpin dari cult Heaven Edge. I'm here to offer you, as these are, an opportunity to know the truth so that if you can connect with it at any level, then you might survive the respading or the recycling that is about to occur. Para pengikut Heaven Edge mereka semua nggak takut dengan yang namanya mati, karena semua orang yang pengikut dari Heaven Edge mereka percaya kalau manusia atau kita ini sebenarnya merupakan sebuah wadah yang berisikan roh yang bertujuan untuk mengantarkan kita menuju ke suatu tempat dengan cara mati, dan berharap tubuhnya ini akan ditemukan oleh pesawat UFO, dan berharap tubuhnya ini bakalan diangkut oleh UFO kemudian dibawa ke surga. Nugumo merupakan sebuah virtual YouTuber yang saat ini sudah memiliki pengikut sekiranya ada 50.000. Karena keanehan dan juga kemisteriusan isi konten video yang diupload oleh Nugumo. Kan kita tahu ya kalau misalnya kebanyakan virtual YouTuber ini karakternya ini pasti bakalan kawaii, imut-imut, dan lucu-lucu. Cuman kalau Nugumo ini malah sebaliknya. Konnichiwa, virtual YouTuber no Nugumo. Konnichiwa, virtual YouTuber no Nugumo desu. Omae no okage de takusan soroimashita. Hasil investigasi gua di sini menunjukkan kalau di setiap video Nugumo nantinya kalian akan menemukan karakter boneka pria. Yang dimana kalau misalnya video yang diupload ini adalah boneka pria, maka isi kata-katanya kurang lebih akan memberi salam kepada para penontonnya dan menyebut kata Nugumo. Nah, kalau di video yang lain seperti video boneka wanita kurang lebih sama, cuman penampilannya rada-rada serem. Dan ada lagi nih video selanjutnya yang dimana di sini ada video tentang boneka perempuan yang dimana seluruh badan dari boneka ini akan dipaku, dan gua masih belum paham maksudnya apaan di sini. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, si boneka akan berujung dengan muntah di sebuah tempat dan dengan keadaan yang sangat kelihatan tersiksa. Sampai saat ini pemilik channel dari Nugumo masih belum diketahui pemilik aslinya ini siapa. Dan juga isi dari video Nugumo masih belum diketahui juga maksudnya apaan. Karena kalau misalnya lu bisa bahasa Jepang, lu juga nggak bakalan bisa memahami apa yang dikatakan sama Nugumo. Karena kata-katanya ada beberapa yang jelas dan ada juga beberapa kata-kata yang kurang jelas, alias bisa dibilang ini kayak bahasa mumble ya. Bahasa yang bisa kita dengerin tapi nggak tahu artinya apaan.
こんにちは。バーチャル YouTuber のぬぐむです。チャンネル登録2万人ありがとうございます。Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka, kasih gua dislike aja. Dan kalau misalnya kalian mau mendukung gua, kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak bakalan ketinggalan update notifikasi video terbaru, termenarik, terhoror dari jam 90-an. Karena di next video, kita bakalan membahas sesuatu yang lebih creepy lagi. So see you guys on the next video and still LUMOS.